Peluang Orgasme ya. Jadi ini adalah episode kedua kita dan kali ini akan membahas dari kelanjutan apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu ya. Jadi kalau minggu lalu itu kita membahas tentang persiapan para pasangan terkhusus pria untuk mendapatkan keturunan, apa saja yang mereka perlu periksakan gitu. Nah, dan kali ini kita akan membahas lebih lengkap kalau sudah diperiksa kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya, dan kira-kira tuh proses pemeriksaannya bagaimana ya. Gimana Kak Bel untuk proses pemeriksaannya? Di sini teman-teman perkenalan dulu ya. Ini ada sedikit ilustrasinya ya. Mungkin pengantar dulu. Jadi kita akan bahas mengenai pemeriksaan penunjang yang wajib banget buat para pria yang memang mau melaksanakan program hamil. Kita udah bahas sebelumnya kalau kalian itu harus memeriksa analisis semen atau lebih familiar mungkin analisis sperma. Nah ini dia alatnya atau penampung. Ditampungnya di seperti ini. Ya. Jadi nanti ini ditampung dan pada saat ditampung itu, nah ini juga sering tuh ditanyain sama pria-pria ya, pas keluar itu kan dia agak menggumpal-gumpal gitu ya, dan mereka tuh agak panik kok, gumpal dia dok gitu ya. Nah jadi nggak usah panik, jadi memang dia awalnya ketika pertama dikeluarkan itu, dia masih dalam keadaan menggumpal. Ya, jadi masih keadaan menggumpal. Oke. Nah selanjutnya setelah dia akhirnya ditampung di tempat seperti ini, lalu kita akan periksa. Nah, periksanya itu dia ada dua parameter yang akan kita periksa. Ada yang parameternya itu namanya makroskopis, jadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, ya, bisa diamati dengan mata telanjang. Dan ada yang diperiksa itu secara mikroskopis, jadi memang dia diperiksanya di bawah mikroskop. Dan hasil pemeriksaannya itu nanti teman-teman akan dituliskan dalam form seperti ini. Jadi lengkap. Jadi itu yang kadang-kadang pasti teman-teman yang sudah periksa datang ke tempat dokter, ke dokter Bella atau ke saya, nanti bawa hasilnya, ngasih tahu nih dok hasil saya seperti ini, kira-kira gimana ya. Nah sedikit dulu nih sebelum Kak Bel akan cerita. Jadi yang perlu teman-teman tahu bahwa nanti di sini hasil pemeriksaannya itu tentu akan tertulis nama pasien ya, nama pasiennya ada supaya tentunya nggak tertukar ya. Kan nggak lucu ya kan Kak, spermaku bukan spermaku gitu kan, seperti yang di sinetron itu kan lucu ya. Nah jadi ada nanti nama pasien, nomor rekam medisnya juga, tanggal lahirnya ya. Dan di sini juga nanti paling penting juga harus diingat, kita juga mencatatkan terkait tentang metode pengumpulannya bagaimana. Nah, ini juga kita udah sempat bahas ya sebelum. Apa saja ada yang masturbasi, ada yang pakai kondom ya, atau mungkin coitus interruptus. Nah itu semua juga kita catatkan di sini karena nanti itu juga bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi kita harus tahu ya. Terus ini tadi kita catat juga tempat penampungannya bagaimana. Ini juga dicatat apakah lengkap atau tidak lengkap. Maksudnya itu kan pada saat mengeluarkan itu mungkin si bapak ya, si suami ini mengeluarkannya itu tuh ya kan tidak biasa ya, disuruh ngeluarin masukin ke sini gitu kan, nggak pro nih ceritanya. Kadang-kadang tuh akhirnya ada yang tumpah di awal atau mungkin pas di akhir juga tumpah. Nanti itu juga kita catatkan karena tentu akan mempengaruhi hasil. Sama yang terakhir nanti kita akan catatkan juga waktunya dikumpulkan ke kita karena itu nanti akan berhubungan dengan hasil pemeriksaan juga. Oke, Kak Bel silakan. Ini ceritanya apalagi nih yang harus diperiksakan? Menyambung tadi masalah yang kok menggumpal gitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang nanti akan kami hitung, akan kami periksa. Menggumpal ini nanti lama-lama ejakulat pria itu akan mencair. Nah, proses mencairnya ini kita akan hitung berapa lama sih waktunya dibutuhkan untuk ejakulat itu menjadi lebih cair dan kalau kita mengistilahkan lebih homogen gitu. Jadi yang awalnya menggumpal ini menjadi lebih homogen, lebih encer ya. Sehingga memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu juga baru setelah itu kita bisa mulai pemeriksaan parameter yang akan kita periksa di sini. Kalau masih belum istilahnya mencair, mencer, maka kita masih belum bisa melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Nah ini itu mungkin, tadi istilahnya kalau kita bilang memanjang, kita bilangnya namanya likuifaksinya memanjang. Biasanya itu berapa menit? Maksimal 60 menit ya. Kalau lebih dari 60 menit itu udah pertanda sesuatu dan itu juga parameter yang perlu kita periksakan. Normalnya kurang lebih ya 15 sampai 60 menit ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 60 menit, maka kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan ini seperti itu gitu ya, menjadi catatan buat kami gitu ya. Terus juga yang perlu diingat juga adalah waktu abstinensia. Kita juga sempat mention ini di video sebelumnya bahwa ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan analisis sperma. Jadi rentangnya antara
2 2 sampai 7 hari ya untuk ejakulasi terakhirnya. Itu terus kemudian kita juga akan menilai ini baunya seperti apa ya. Jadi ternyata kita juga menilai baunya, bahwa ada bau yang kita menyebutnya bau khas ejakulat. Kalau mau membandingkan ya, ada yang menyebut seperti bunga akasia. Tapi aku nggak pernah. Tapi jujur saya sendiri juga belum pernah. Tapi menurut testimoni orang-orang yang pernah mencium bunga akasia itu mirip seperti bunga akasia. Mungkin yang lainnya ya Backlin ya. Sebut merek nih, Backlin ya. Apa? Pemutih ya. Tapi pemutih sekarang banyak yang wangi-wangi juga soalnya. Tapi memang khas memang seperti bau Backlin. Ya. Jadi kita memang periksanya kita buka ya teman-teman ininya, terus ya memang kita cium gitu baunya khas apa enggak. Karena kalau enggak baunya khas, misalnya ada bau-bau yang lain seperti bau busuk misalnya ya bau amis. Nah itu bisa jadi mungkin karena ada darah yang banyak jumlahnya, atau bahkan mungkin bisa jadi tanda-tanda ada kanker testis juga loh teman-teman. Jadi jangan sepele ya. Jadi memang ketika kita mengukur bau itu tuh sangat penting sekali gitu. Selain itu warna juga penting. Kita lihat. Menyambung tadi ada bau, ada yang kalau misalnya ada darahnya, kita curiga itu termasuk kita lihat juga warnanya apakah agak ke pink-pink atau kemerah-merahan, coklat-coklatan, itu akan kita nilai lagi. Biasanya nanti di mikroskop untuk mengkonfirmasi lagi di bawah mikroskop apakah benar ada darahnya atau tidak. Ya. Oke, selain bau, yang sering itu juga ya warna tadi ya. Warna juga kalau warnanya mungkin kekuningan pekat-pekat seperti itu, mungkin siapa tahu ada infeksi atau bahkan sampai kuning kehijauan juga itu ada mungkin mengarahkan infeksi. Jadi itu parameter-parameter yang besar yang kita juga memang wajib periksa dan wajib dilaporkan. Satu karena lagi itu yang penting. terakhir, lupa untuk makroskopis itu kekentalan. Ini Kekentalan sering banget nih dibahas. Kental, okay. Makin sama satu kental, lagi Kak, pH ya. Oh pH, ya. Okay. Makin kental itu kan yang sering beredar itu makin kental itu makin oke, spermaku pasti bagus banget gitu. Kenyataannya sebetulnya kita mau cari yang di tengah-tengah aja nih. Ya. Sebetulnya terlalu encer juga kurang baik, tetapi kalau terlalu kental juga itu nggak baik juga. Nah, biasanya semua kalau tanda-tanda ini misalnya likuifaksinya memanjang atau tadi misalnya terlalu kental, warnanya juga mungkin berubah, baunya juga berubah, ini banyak cenderung mengarah ke infeksi ya, atau kita kenal istilahnya dengan MAGI, male accessory gland infection, atau infeksi pada kelenjar aksesoris pria. Jadi bukan berarti kalau kental malah lebih bagus ya. Kita punya parameternya itu, kental itu diukur nanti pakai pipet ya, ditarik gini terus dilihat jatuhnya gimana. Kalau jatuhnya itu di atas 2 cm itu kita anggap sudah tidak normal. Dan justru logikanya gini sih, kan dalamnya kan ada sperma ya Kak ya. Jadi kalau misalnya dia makin kental, kalau misalnya spermanya itu di sana terjebak, itu seperti orang berada di lumpur ya. Jadi akhirnya justru susah bergerak jadinya spermanya. Ya, nah ini juga ada kemarin kita mungkin sekaligus ngingatin juga ya. Kemarin tuh ada juga sempat nonton di TikTok ya. Saya pernah nonton di TikTok tuh seleweran ya. Ada yang sambil joget-joget gitu ya. Hasil analisis sperma yang normal ya, analisis semen yang normal tuh dibilang ini Kak ya. Saya juga agak geli gitu ya. Soalnya nari-nari juga tuh bilangnya rasanya manis. Aku ada yang gitu loh ya, ada yang bilangnya rasanya manis. Nah, ini perlu diingat, ini cairan biologis teman-teman. Cairan biologis yang kalau memang kita periksakan, kita sendiri yang pemeriksa nih, dokter-dokter andrologi meriksa itu menghindari kontak dengan cairan biologis ini. Karena kan ini bisa jadi agen infeksi ya. Pasien-pasien yang mempunyai sperma ini kan bisa aja punya, mohon maaf, HIV, hepatitis misalnya, dan itu bisa tertular dengan kita. Jadi kalau bilang rasanya manis, berarti artinya dicicipi gitu ya. Itu udah sama sekali tidak masuk akal. Jangankan kena lidah, kita mau megang aja rasanya nggak boleh ya. Nah, jadi kalau manis itu, kalau memang faktanya sih benar ya. Jadi kalau melihat kandungannya ya, melihat kandungan dari seminal plasma itu memang benar, dia rasanya pasti kemungkinan manis ya. Karena memang dia mengandung gula ataupun fruktosa paling banyaknya di sini. Jadi kalau bilang manis ya mungkin, tapi kita semua tidak pernah mencicipi rasanya manis apa enggak. Dan jangan pernah dicoba ya. Jangan pernah dicoba. Ya, maksudnya untuk orang yang memeriksa ya. Itu kalau untuk aktivitas pribadi monggo silakan ya. Itu rahasia pribadi. Oke, lanjut nggak? Oke. Bahas apa lagi ya? Aku jadi inget kapan hari itu pernah lagi ngajar ya. Terus habis itu
ada juga kita membahas salah satunya mungkin dari TikTok ya, itu menjadikan ejakulat itu sebagai masker. Itu oke apa enggak katanya gitu. Itu apa ya? Sama juga nih sebetulnya responnya bahwa itu juga kan adalah cairan biologis. Jadi kita mau pakai apa kulit di tangan aja itu udah big no, apalagi mau disentuhkan ya ke muka, apalagi dicicipi, itu akan resiko infeksinya akan jauh tinggi. Jadi Tapi nggak tidak tahu nih bisa. Kak, tapi nggak tahu nih mungkin bagi orang-orang yang mungkin mau melakukan masker punya sendiri ya, nggak tahu sih itu ya, masker punya sendiri saya nggak tahu. Tapi saya nggak pernah baca penelitiannya juga sih masker Iya, sendiri. iya Kak, saya Ya, juga. tapi kalau ngomongin tentang mungkin sedikit agak melenceng nih teman-teman ya, sedikit informasi tentang seminal plasma ini. Memang seminal plasma ini banyak sekali kandungan protein Kak. Jadi Iya, banyak protein, banyak growth factor. Jadi ya bisa jadi memang ada efeknya melihat kandungannya juga. Jadi saya nggak tahu pasti gitu ya. Kita Cuman memang kalau butuh penelitian lebih butuh peneliti itu, lanjut, tapi ya. kalau misalnya memaskerkan untuk orang lain ya jelas big no. Tapi kalau untuk mengkonsumsi diri sendiri juga boleh. Mau Dan nyoba dengan pasangan sendiri maksudnya ya. ya boleh. Oke, nanti mungkin teman-teman kita bisa punya sesi yang lain ya terkait ini. Kita bahas satu artikel saya. Jadi saya Oke. punya artikel terkait tentang ya ini karena hubungannya dengan mencicipi itu tentang oral sex. Jadi kita nanti mungkin Oke. ada di segmen lain-lain itu bicara tentang oral sex dan kita bisa panjang lebar bahas itu karena selalu oral sex itu juga nggak buruk juga ya, karena oral sex itu juga berdasarkan penelitian memiliki efek yang positif bukan hanya kepada si laki-lakinya juga tapi juga pada pasangannya. Jadi tapi itu kita nggak akan bahas sekarang dulu ya. Kita bahas fokus ke ini dulu ya. Analisisnya, Oke. ya. Jadi tadi kita sudah bahas itu tadi semua namanya parameter yang makroskopis teman-teman. Jadi ada likuifaksi tadi Kak ya, ada viskositas, ada warna, ada bau dan juga ada pH-nya. Nah, pH ini memang juga biasanya normalnya 7,2 sampai 8 ya Kak. Jadi kalau dia di bawah 7,2 terlalu asam, kita mulai curiga nih ada sesuatu. Atau kalau di atas 8 juga basah banget ya, itu juga ada sesuatu. Jadi semuanya itu memiliki nilai parameter tersendiri. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke yang mikroskopisnya. Mikroskopisnya apa saja Kak? Untuk mikroskopisnya kita membagi lagi ada mikroskopis awal sama mikroskopis lanjutannya biasanya. Mikroskopis awal ini kita biasanya kayak screening dulu awal-awal nih kayak gimana sih penampakannya, apakah ada sperma nggak tuh. Kita kalau mikroskop itu kan lensanya ada macam-macam ya. Ada lensa yang kita bisa lihat lebih luas pemandangannya tapi spermanya lebih kecil-kecil gitu. Ada lagi yang kita bisa melihat spermanya lebih besar dengan perbesaran yang lebih banyak lagi, tetapi tentu saja terbatas lapangan pandangnya, dia akan lebih kecil. Nah, kita pakai lapang pandang yang besar dulu, kita lihat dulu nih ada spermanya kira-kira ada berapa banyak gitu ya, kira-kira sudah rata enggak penyebarannya gitu. Nah, itu di sini termasuk kita akan melihat bagaimana pergerakan dari sperma. Nah, pergerakan ini dibagi menjadi berapa ini dokter? Ya, jadi pergerakannya itu nanti ada 4. Ya, jadi sperma itu bisa kita lihat di bawah mikroskop pergerakannya seperti apa. Ada yang bergerak sangat cepat sekali ya. Nah, terus jangan tanya sangat cepatnya gimana. Tentu kita sebagai pemeriksa tuh ada tolak ukurnya ya. Berapa mikro per second ada ya. Tapi ini semua kerjaan kita di lab aja. Dia bisa bergerak dengan cepat. Ada yang bergeraknya itu slowly namanya. Dia cepat tapi ya agak lambat lah ya dibandingkan temannya yang tadi yang si nomor 1. Mungkin jogging santai gitu ya. Yang tadi itu sprinter, yang nomor A itu sprinter, yang B ini adalah jogging, yang C ini yang kita katakan non progresif ya. Non progresif ini tuh yang ya jalan di tempat gitu. Dia bergerak tapi jalan di tempat. Sedangkan ada yang D itu imotil. Jadi sama sekali tuh diem, ngantuan mungkin tidur. Nah, itu dia. Tapi ingat teman-teman, kalau dia misalnya imotil tidak berarti dia mati. Nah, jadi kalau dia imotil itu tidak pasti mati. Nah, soalnya tuh kadang pasien datang ke saya, Kak, bilang tuh, imotil berarti banyak sperma saya yang mati ya dok. Oh enggak, jadi sperma mati itu tuh tidak sama dengan sperma imotil. Orang bisa saja misalnya dia tidak bergerak karena tidur kan, sama sperma juga demikian. Sperma itu tidak bergerak bukan karena mati, ya bisa juga karena faktor-faktor yang lain. Jadi imotil ini nanti bisa dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan yang lain, namanya pemeriksaan vitalitas. Itu pemeriksaan tambahan lagi untuk memastikan dia imotil. Jadi teman-teman, kalau nanti ada hasil SA-nya juga imotilnya banyak, monggo silakan boleh ditanyakan ke dokternya. Dokter, apakah ada perlu pemeriksaan mengkonfirmasi sperma saya ini hidup atau tidak hidup?
Gitu. Itu untuk gerakannya, Kak. Terus kita periksa apa lagi, Kak? Tadi di mikroskopis setelah gerak apa lagi, Kak? Setelah gerak, kita lihat juga sih, kita screening ada sel-sel lain nggak ya selain dari sel sperma. Karena barangkali tadi kan kita lihat ya apa namanya warnanya dan segala macam. Kalau kita ada kecurigaan ada darah, di situ biasanya kelihatan juga ada sel-sel darah misalnya ya, sel darah merah, atau misalnya ada sel-sel bulat lain yang memang kita nggak bisa sih mengidentifikasi secara spesifik, tapi kita bisa tahu bahwa ada sel-sel lain selain sel sperma. Ya, oke. Jadi itu ya selain pergerakannya, ini yang selanjutnya kita lihat tentunya adalah kita hitung jumlahnya. Jadi setelah akhirnya kita lihat berapa yang bergerak, kita menghitung jumlahnya juga. Nah, jumlahnya ini yang kita laporkan berapa banyak sih sperma yang ada di dalam ejakulat tersebut ya. Biasanya sih normalnya itu di atas 16 juta ya, Kak ya. Di atas sama dengan 16 juta Itu per konsentrasi. cc. Ya, konsentrasi. Kita sebutnya konsentrasi. Jadi ada motilitas, ada konsentrasi. Lalu parameter yang terakhir itu yang kita nilai adalah bentuknya. Jadi 3 ini sih paling utama dari spermanya. Berapa sih jumlah spermanya, konsentrasi, berapa sih yang bergerak cepat, itu motilitas, dan yang terakhir itu bentuknya. Bentuk ini memang kita amati loh ya teman-teman. Kita tuh amati satu persatu setiap sperma itu ya, di bawah mikroskop satu persatu kita lihat tuh, menghitung sperma sampai 200 ya. Betul. 200 sperma kita amati, minimal 200 sperma kita amati. Kepalanya gimana bentuknya, ekornya bagaimana, lehernya gimana. Nah, itu semua ada kriterianya. Ya, jadi kriterianya itu harus terpenuhi baru kita katakan dia normal. Dan memang ini juga agak rada sulit mendapatkan nilai normal itu ya, hanya sekitar di atas sama dengan 5% ya, 5%. Jadi cukup 5% aja itu udah hebat loh sebenarnya ya. Iya, Soalnya kadang pasien tuh datang, itu. Kak, datang tuh, lu banyak banget berarti sperma saya yang jelek ya, Dok ya. 5% aja nih. Waduh, Bapak nggak tahu nih, di luar sana itu banyak bahkan yang 0% loh yang spermanya yang normal itu bentuknya gitu ya. Jadi kalau 5% hasilnya itu udah sangat baik. Bagus ya, udah cukup lah, udah syukur banget tuh 4% ya. 4% aja androlognya udah alhamdulillah. Ya. Karena susah mencari sperma yang bentuknya bagus dari atas sampai ke bawah. Bibit bebet bobotnya itu tuh susah banget nyarinya ya. Itu kerja keras banget mencari-cari di antara 200 sperma ya. Oke, itu hasilnya ya, Kak ya. Itu hasil-hasilnya. Tadi ada juga ya sel yang lain ya, teman-teman. Tadi sel yang lain itu ada sel darah putih, sel darah merah kita laporkan kalau ada, atau bahkan ada namanya sel sperma yang imatur atau yang prematur sama kayak manusia. Gitu ya. Jadi sperma itu biasanya dimatangkannya berapa lama, Kak? 3 bulanan ya? 2,5 bulan sampai 3 bulan. Ya. Jadi pembentukan sperma itu teman-teman hari ini ada dibentuk sperma, panennya 3 bulan kemudian. Nah, kalau misalnya panennya lebih cepat, nah itu yang kadang-kadang kita katakan sebagai sperma imatur, dan itu kadang-kadang bisa muncul ya di dalam analisis semen. Dan kalau ini jumlahnya sangat banyak, itu juga ada pertanda. Betul. Ya. Nah, jadi apapun kesimpulannya hasil pemeriksaan ini nanti harus segera dikonsultasikan ke dokter andrologi. Ya. Oke, nah kita mungkin di sesi terakhir ini, Kak ya, kita akan bahas kira-kira hasil-hasilnya apa saja sih yang sering datang ke kita. Oke. Jadi kalau kita melihat dari ada 3 komponen utama yang diperiksa dari sperma, itu kan ada jumlah, ada pergerakan, dan juga ada morfologi atau bentuknya seperti apa. Nah, kalau jumlahnya ini kurang dari normal, kita sering banget memberikan kesimpulan oligozoospermia. Oligozoospermia itu berarti konsentrasinya atau yang jumlahnya dia kurang dari normal. Ya. Okay. Yang kedua, kalau misalnya pergerakannya atau motilitasnya ini kurang baik, kita bisa biasanya disimpulkan sebagai astenozoospermia. Itu gerakannya yang kurang bagus nih, gerakannya nggak gercep ya. Terus yang ketiga, Kak? Yang ketiga adalah bentuknya, biasanya kita menyebutnya sebagai teratozoospermia. Jadi ada 3 istilahnya ya, oligozoospermia, astenozoospermia, dan teratozoospermia. Nah, ini biasanya juga kombinasi. 3-tiganya dapat jackpot ya. Jackpot 3-tiganya bisa muncul bersamaan. Betul. Kita sebut istilahnya sebagai oligo, asteno, teratozoospermia. Atau kita bisa sering menyingkat OAT ya. Jadi hasilnya OAT. Nah, ya oligo, asteno, terato. Nah, tapi ada juga yang beberapa kasusnya itu bahkan dia tidak ketemu apa-apa, Kak. Jangankan jumlahnya dikit, tidak ketemu apa-apa. Nah, biasanya kalau tidak ketemu apa-apa itu kita di lab ya. Kita kalau labnya terstandar ya teman-teman. Jadi
Ini pesan juga. Jadi sebelum teman-teman mau periksakan analisis semen, pastikan dulu tempat pemeriksanya itu harus lab yang terstandar ya. Jadi prosedur kerjanya itu jelas ya dan terstandar. Nah, jadi kalau misalnya spermanya kita lihat nggak nemu, kita biasanya lakukan namanya sentrifugasi, teman-teman. Jadi Jadi puter diputer pakai dengan alat. harapan dia ada endapan. Mm-mm. Jadi spermanya yang awalnya itu menyebar bisa menggumpal jadi satu, ngumpul jadi satu. Nah, jadi kumpulannya itu nanti kita periksa. Kalau ternyata ketemu sperma, kita sebutnya sebagai cryptozoospermia. Tapi kalau ternyata setelah di oyong tadi itu disentrifugasi nggak nemu apa-apa, teman-teman, baru kita katakan sebagai azoospermia. Nah, jadi semuanya ini teman-teman punya nilai klinis masing-masing, punya interpretasi, baik yang tadi oligo, asteno, terato, oligo asteno terato, lalu juga ada yang tadi azoo atau cryptozoospermia, itu semua ada makna klinisnya. Jadi kalau teman-teman sudah periksa mungkin spermanya ya dan punya hasil-hasil itu semua, nah teman-teman ada baiknya mengkonsultasikan ke dokter andrologi supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Betul lebih cepat sekali. ditolong, hasilnya lebih bagus ya. Kayaknya kita ada satu lupa nih, Kak. Lupanya dari tadi kita ngomongin yang parah-parah, tapi kalau normal kita sebutnya namanya normozoospermia ya. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu ya, teman-teman yang menonton terus dapat ketemunya normal ya, namanya normozoospermia. Oke, sama satu lagi deh. Ini bonus deh informasinya. Tadi ngomong-ngomongin yang mati-mati, soalnya beberapa minggu lalu saya juga dapat pasien, Kak, ya. Ngomong-ngomongin yang mati dan akhirnya diperiksakan nih. Tadi kan banyak yang imotil nih. Nah, banyak yang imotil, banyak yang tidak bergerak, maka kita lakukan pemeriksaan tambahan tadi, namanya pemeriksaan vitalitas atau viabilitas ya. Nah, pemeriksaannya itu menggunakan namanya cairan warna merah ya, eosin. Nah, hasilnya itu, nah kalau spermanya itu banyak yang ternyata terbukti mati, kita sebut hasilnya necrozoospermia. Itu ya. Jadi kalau misalnya tidak bergerak bukan belum tentu mati loh, teman-teman ya. Jadi kalau belum bergerak, maka dikonfirmasi lagi ini yang tidak bergerak ini mati apa enggak ya, Dok, gitu ya. Maka kita katakan dia hasilnya necrozoospermia. Tentu saja penanganannya akan Berbeda ya. Antara jadi, yang spermanya banyak yang pingsan atau memang benar-benar mati, itu pasti akan berbeda nanti androlognya untuk menanganinya. Antara jumlahnya yang sedikit juga dengan yang bergeraknya hanya masalah gerak nih. Dia ternyata jumlahnya banyak tapi masalahnya cuma gerak. Itu juga penanganannya berbeda, teman-teman. Jadi jangan diobati sendiri. Ada baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter supaya mendapatkan informasi dan penanganan yang tepat ya. Oke. Ya, sebelum terakhir nih teman-teman. Nah, ini kan semua hasil yang nanti lazim kalian jumpai, tapi nanti kadang-kadang juga seperti kita tadi sampaikan, ketika teman-teman tadi sudah membawa hasilnya, lalu kita akan diskusikan, kita akan sampaikan apa-apa saja mungkin penyebab-penyebabnya ya, penyebab-penyebab yang mungkin menyebabkan kelainan ini semua, nanti kita coba tangani. Oke. Nah, ada juga kadang-kadang pemeriksaan sperma lanjutan ya, tapi kita akan nggak bahas di sini ya, karena memang tidak rutin dan tidak lazim dilakukan seperti pemeriksaan analisis DFI ya namanya ya, DNA Fragmentation Index. Nah, untuk yang ini nanti mungkin kita bahas di sesi-sesi yang lain ya, tapi untuk yang analisis sperma sederhana atau yang rutin adalah yang tadi sudah kita informasikan. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita udah bahas analisis sperma atau analisis semen. Hasil dari analisis semen ini, kalau kalian mau melakukan promil, langsung bisa dibawa aja ke dokter spesialis andrologi yang ada di dekat teman-teman semua. Nanti kita akan menginterpretasikan ya hasilnya yang sudah ada. Namun biasanya memang pemeriksaan analisis semen ini kalau misalnya didapatkan kelainan, terutama ya kita minimal pemeriksaannya 2 kali, bukan cuma sekali. 1 kali. Untuk mengkonfirmasi bener nggak sih hasilnya itu. Karena biasanya fluktuatif memang. Jadi kita mesti mencari kurang lebih rata-ratanya atau dasarnya itu kondisi kualitas spermanya itu seperti apa sih? Iya, oke. Butuh minimal 2 kali karena kita kan butuh konfirmasi. Nah, karena memang juga satu lagi, Kak, karena pemeriksaan analisis semen ini kan dia sifatnya itu gak ada unsur subjektifnya juga ya, subjektifnya. Ya namanya sperma, Kak, berjuta-juta dilihat di bawah mikroskop itu tuh melelahkan loh pemeriksaannya, teman-teman, dan itu cukup lama. Kita untuk satu pemeriksaan ini butuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jadi kalau misalnya satu aja 2 jam, kebayangkan kalau ada 1 hari yang datang ketika kita 3 gitu. Jadi maka kita harus butuh konfirmasi untuk memastikan apakah memang hasilnya ini konsisten apa enggak. Memang nggak akan selalu persis, nggak akan persis dengan angka sebelumnya, tapi setidaknya mirip-mirip. Nah, kalau mirip-mirip maka kita yakin berarti memang
bapaknya AJO, bapaknya oligoasteno seperti itu. Jadi jangan kesal nih Bapak Ibu ya, atau teman-teman kalau misalnya datang ke kita, lo kan udah periksa dok, kenapa periksa lagi? Nah itu ceritanya ya, karena kita juga tidak mau salah mengobati, ya tidak mau salah memberikan informasi. Balik lagi ini notes pentingnya adalah kalian kalau melakukan analisis sperma harus mencari tempat yang memang terstandar. Karena ya. memang tidak semuanya berpengalaman untuk melakukan analisis sperma. Oke. Mungkin itu ya Kak ya untuk informasi kali. Oh ya, ini satu lagi deh. Dari tadi saya satu dulu ya. Nah, ini karena saya ditanyakan juga, dok, periksanya baiknya kapan? Nah, karena periksanya itu memang ya secara penelitian ya, ini penelitian bilangnya itu periksanya itu produksi sperma itu katanya paling bagus di jam 10-11 siang. Tapi nggak bagusnya itu buat pemeriksanya. Karena tadi pemeriksanya kan butuh 2 jam, ya kan? Jadi kalau jam 10-11 kira-kira butuh likuifaksi sekitar 1 jam. Periksanya berapa jam? Nanti 2 jam lagi. Berarti kan selesainya bisa lebih sorean. Sedangkan pasien kadang membutuhkan hasilnya kan buat praktek sore dan segala macam. Jadi tidak masalah kalau mau diperiksakan tuh pagi-pagi. Jadi kalau sudah ada janjian ke labnya atau ke rumah sakit, datang aja lebih cepat, lebih pagi, jam 7, jam 8. Nanti dikeluarkan kan. Kalau jam 7, jam 8, likuifaksi 1 jam, periksanya 2 jam, kan jam 12 biasanya hasilnya sudah keluar. Jadi konsultasinya bisa lebih enak. Mungkin di sore harinya ataupun di hari yang sama. Itu saja. Oke deh, semoga bermanfaat video kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau tahu lebih banyak tentang lagi sesuatu, bisa komen di laman kita. Di video kita, nanti kita akan coba bahas di sesi-sesi selanjutnya. Dan oh ya, kalau teman-teman juga pengen punya topik tertentu yang mau coba dibahas, monggo silakan juga tuliskan di komentar kalian semuanya. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita di Ruang Orgasme. Oke, saya Jenikon. Saya Bella. Terima kasih untuk sesi hari ini. Selamat siang, sehat semua.